Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dari Prodi D3 Administrasi Rumah Sakit semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang perokok pasif pendukung kontrol tembakau yang lebih kuat di Indonesia. Paparan asap rokok pasif di Indonesia cukup tinggi, terutama dibandingkan dengan wilayah negara-negara Tenggara lainnya. Perokok pasif menyebabkan dampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Oleh karena itu, meningkatkan harga rokok bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi prevalensi merokok dan melindungi orang dari perokok pasif. Di sini saya akan memberitahu apa itu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang melakukan langsung aktivitas merokok dalam arti menghisap batang rokok yang telah dibakar. Sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang tidak melakukan aktivitas merokok secara langsung, akan tetapi ia ikut menghirup asap yang dikeluarkan oleh perokok aktif. Data dari Nasional Indonesia Survei Sosial Ekonomi dan Riset Kesehatan Dasar Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Indonesia tetap tinggi. Pada tahun 1995 sebanyak 27,0%. Lalu pada tahun 2013 sebanyak 36,3%. Dan selanjutnya pada tahun 2018 sebanyak 33,8%. Meskipun data terbaru menunjukkan sedikit penurunan dalam prevalensi konsumsi tembakau, laporan dari Aliansi Pengendalian Tembakau Asia Tenggara menunjukkan prevalensi perokok di negara lain. Contohnya seperti Singapura sebanyak 12%, selanjutnya Kamboja 16,9%, Thailand sebanyak 19,1%, Brunei 19,9%, Vietnam 22,5%, Malaysia 22,8%, Myanmar 26,1%, Laos 27,9%, Filipina 28,3%. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional menggunakan metode survei. Nah, data ini diperoleh melalui wawancara berbasis telepon dari 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di Indonesia. Hasilnya, karakteristik demografis perokok pasif di antara 569 responden yang tidak merokok yang memiliki satu anggota keluarga yang merokok sebanyak 44,1%. Selanjutnya yang tidak memiliki anggota keluarga yang merokok sebanyak 55,9%. Yang mantan dari perokok sebanyak 39,0%. Selanjutnya yang berusia 25-38 tahun sebanyak 39,9% dan yang berusia 39 tahun ke atas sebanyak 40,3%. Dalam hal jenis kelamin responden, sebagian besar adalah perempuan. Berdasarkan analisis univariat, penelitian ini mengungkapkan bahwa mereka yang terpapar merokok di rumah. Yang pertama, ayah dan suami yang merokok sebanyak 32,7% dan 28,5%. Dan yang kedua, kakak laki-laki yang merokok sebanyak 18,3% dan adik laki-laki yang merokok sebanyak 6,5%. Kesimpulannya, studi ini menemukan bahwa 86,7% perokok pasif mendukung kenaikan harga rokok untuk mencegah pembeli di bawah umur dari membeli bungkus rokok, apalagi 86,69% perokok pasif setuju dengan kenaikan harga rokok karena mereka percaya itu bisa membantu keluarga mereka untuk berhenti merokok. Menaikkan cukai produk tembakau mempengaruhi harga rokok mereka kurang terjangkau untuk anak-anak dan orang miskin. Kenaikan
pajak cukai diketahui memiliki signifikan dan pengurangan prevalensi merokok dan jumlah kematian akibat rokok. Sarannya, semua pihak, baik publik, swasta, maupun masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menemukan alternatif yang tepat untuk mengurangi tingkat merokok di negeri ini. Namun, pada akhirnya, setiap perokok dewasalah yang bertanggung jawab untuk peduli terhadap diri mereka sendiri dan menyadari dampak buruk yang akan diterima bukan hanya oleh diri mereka sendiri, namun juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.